Bab 2307 Lin Tian mencibir, "Tiangu, apa yang harus kamu ketahui? Jangan sebutkan mereka, bahkan Tuhan tidak bisa melindungimu." Apakah semua orang di rumah Gunung Mengyu melengkapi perabotan? Hari itu, orang-orang kuno sengaja merangsang Lin Tian, tetapi juga untuk menarik perhatian orang-orang Villa Mengyu. Seperti yang diharapkan, kata-kata Tiangu membuat orang-orang di Villa Gunung Mengyu mengawasi Lin Tian satu persatu. Beberapa orang berkata, "Wah, Tiangu adalah tuan kecil kita. Jika kamu berani menggerakkannya, kamu melawan kami." "Itu benar. Jika kamu tidak ingin mati, menyerahlah." Tapi Lin Tian tertawa dan menatap mereka dan berkata, "Hanya kamu." Orang-orang ini kesal. Beberapa makhluk abadi berkata, "Nak, apakah kamu percaya aku membunuhmu? Kalau begitu kamu datang." Lin Tian menatap yang abadi itu, dan yang abadi itu terbakar. Dia melompat ke Lin Tian. Tapi bakat itu baru saja bertanya, Lin Tian langsung melepaskan teknik pedang tanpa bayangan, dan kemudian memukul yang abadi satu persatu. Bintang abadi ini tidak bisa menahan serangan dari hutan sama sekali. Meskipun penghalang jiwa abadi tidak cukup kuat, jiwa abadi tidak nyaman di tempat. Yang lain terkejut satu persatu, dan Tiangu juga terkejut. Dia hanya bintang abadi, bagaimana dia bisa begitu mengerikan? Tapi Lin Tian memandang Tiangu dan berkata, "Tiangu, kamu bisa tahu siapa yang ingin kamu bunuh." Jalan napas Tiangu, "Jangan berpuas diri, ada banyak ahli di sini. Kalau begitu aku lihat saja, mereka dapat membantu Anda tidak?" Lin Tian selesai berkata, mengumpulkan pukulan, dan hari itu ada semacam firasat, jadi dia berencana untuk pergi. Tapi Tiangu ini juga kaisar abadi bintang 5, bahkan bukan yang abadi. Oleh karena itu, tidak mungkin untuk lolos dari serangan Lin Tian. Dalam sekejap, belenggu yang tak terhitung jumlahnya mengunci jiwanya yang abadi. Tiangu sedang terburu-buru. Dia berkata kepada Tuan Muda, "Tolong aku, Tuan Muda." Tuan Muda kecil itu kemudian pulih dari ketakutannya dan berteriak kepada yang lain, "Apa kebodohanmu? Cepat!" Orang-orang ini terkejut satu persatu, dan kemudian mereka siap untuk bertarung melawan Lin Tian, dan bayangan Lin Tian yang tak terhitung jumlahnya tersebar. Mereka terlalu takut untuk bergerak. Tetapi Tiangu sedang terburu-buru sampai lampu biru menyala dan seorang pria berjubah biru muncul. "Ada apa?" Pria itu bertanya dengan ragu, dan pemuda itu segera berkata, "Kakak kedua, dia ingin berurusan dengan tuanku." Hari itu Gu juga berteriak kepadanya, "Tuan muda kedua, cepat, selamatkan aku dengan cepat." Pria yang disebut Tuan Muda kedua memandang Lin Tian dengan dingin. "Wah, beraninya kamu membuat masalah di Villa Mengyuku. Jika kamu tidak ingin mati, pergilah." Lin Tian mengucapkan sepatah kata pun, lalu menarik Tiangu, dan pria itu bersenandung, cari kematian. Dengan itu, pria itu pergi ke wajah Lin Tian, dan kemudian bayangan Lin Tian menghilang. Semua orang terkejut, beberapa orang berkata, "Bukankah bahkan Tuan Muda kedua memukulnya?" "Itu mengerikan." "Tidak, Tuan Muda kedua, tapi bintang 5 abadi." Saat orang-orang ini berbicara, Lin Tian muncul di samping Tiangu dan berkata sambil tersenyum, "Apakah menurutmu dia bisa menyelamatkanmu?" Tuan Muda kedua bersenandung, mengeluarkan tabung bambu, dan tabung bambu segera menghirup Tiangu ke dalamnya, dan kemudian menyimpannya. "Wah, aku mengerti bagaimana kamu menyakitinya." Lin Tian melirik tabung bambu dan berkata sambil tersenyum, "Kalau begitu aku harus berterima kasih." Selesai mengatakan, Lin Tian pernah melambai. Tabung bambu ini terbang ke tangan Lin Tian, dan kedua tuan muda itu menatap mata besar, "Kamu." Lin Tian menyingkirkan tabung bambu, dan tersenyum pada kerumunan, "Selamat tinggal." Ingin pergi? Tidak mau. Ketika kedua tuan muda itu selesai berbicara, mereka segera mengumpulkan lapisan es dan menyelimuti daerah sekitarnya. Mereka tidak memberi Lin Tian kesempatan untuk keluar. Lin Tian melihat sekeliling ke es dan berkata sambil tersenyum, "Ya, bintang 5 abadi, itu bisa memiliki kekuatan seperti itu." "Wah, aku tidak peduli siapa kamu, tapi kamu berani menangkap Tiangu di depan kami, yang merupakan tantangan kami. Jadi kamu tidak menyerah?" "Iya." Kedua tuan muda itu bersenandung dengan cara, dan Lin Tian berkata sambil tersenyum, "Kalimat itu, saya menemani Anda, lihat Anda semua memiliki kemampuan apa." Tuan muda kedua memiliki kilatan pikiran, dan Lin Tian membeku di sana. Tuan muda kedua dengan bangga berjalan ke Lin Tian dan berkata, "Bagaimana dengan itu? Sudahkah Anda kebobolan? Jadi Anda ingin saya menyerah? Kamu pasti terlalu meremehkanku." Ketika Lin Tian selesai, tubuhnya bergetar dan esnya menghilang.
Semua orang terkejut melihat Lin Tian, tetapi kedua tuan muda itu tidak mau bertarung lagi. Apa yang mereka lakukan adalah menabrak bayangan. Tuan muda kedua bingung, dia masih bingung. Orang ini, siapa itu? Coba lagi, Lin Tian bertanya, dan tuan muda kedua tampak dingin dan mengucapkan beberapa mantra di mulutnya. Pada saat ini, udara dingin datang dari sekitar Lin Tian, dan kemudian udara dingin ini berubah menjadi belenggu yang tak terhitung jumlahnya, menjebak anggota tubuh Lin Tian. Wah, kamu terus mengubah bayanganku, tuan muda kedua bersenandung, dan suara Lin Tian tiba-tiba tertawa di belakang tuan muda kedua dan berkata, tunjukkan padaku. Tuan muda kedua terkejut, ini, Lin Tian tersenyum, apakah itu saja? Tuan muda kedua menggertakkan giginya, aku ingin kamu tahu kengerianku. Setelah itu, tuan muda kedua duduk-duduk, dan kemudian ada pilek yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya, yang membekukan seluruh area. Oleh karena itu, orang luar melihat bahwa Lin Tian dan area tempat tuan muda kedua berada adalah es. Beku, orang-orang penasaran, dan tuan muda itu juga wajah terkejut. Adapun Jinlong Barat tapi pemalu, itu tidak akan terjadi. Pada saat ini, nyala api yang kuat menyebar di area tempat Lin Tian berada, yang menerangi seluruh area dan meleleh. Tuan muda kedua tampak jelek, dan akhirnya menatap Lin Tiadao. Kamu, nyala api macam apa kamu? Api berwarna-warni. Lin Tian melihat api yang berwarna-warni dan berkata sambil tersenyum, sementara tuan muda kedua sangat marah, sehingga dia mengatupkan giginya, oke, aku akan membawamu ke makam impian kita. Setelah itu, di sekitar gelap, dan Lin Tian melihat sekeliling. Pada saat-saat terakhir, Lin Tian muncul di tempat yang penuh dengan gas hantu. Terlebih lagi, silinder kayu yang dikumpulkan oleh Lin Tian dihancurkan, dan hari itu Gu meluncur keluar darinya. Namun, ketika dia melihat keempat adegan itu, wajahnya sangat berubah. Lin Tian tidak peduli, tetapi menatap Tian Gu dan berkata, sudah waktunya untuk menyelesaikan dendam kita. Tiangu sedang terburu-buru. Lindi, sudah kubilang bukan aku yang akan berurusan denganmu, saya hanya orang sibuk melakukan tugas, tetapi sejauh yang Anda paling mengenal saya, dan Andalah yang menghancurkan putra dan cucu saya, bukan? Lin Tianleng menatap Tiangu. Tiangu sangat ketakutan sehingga dia berkeringat dingin. Ini semua tentang dunia. Selama itu orang-orangku, aku akan melindungi seluruh dunia. Apakah itu surga, negeri dongeng, atau dunia ilahi? Lin Tian berkata dengan dingin. Tiangu panik. Jadi, apa yang kamu inginkan? Luangkan waktumu, jangan khawatir. Lin Tian mengumpulkan penanya lagi, dan kemudian mengunci jiwanya yang abadi. Tian Gu ketakutan dan menangis. Aku tidak berani. Tolong, Lindi. Bab 2308, tidak bisakah kamu mengatakannya? Bukankah murid-murid dan cucu-cucuku mati dan berdarah tanpa alasan? Lin Tian berkata dengan dingin. Tian Gu berkata dengan mendesak, kamu harus tahu, Lindi, bukan aku yang membidikmu, tapi suara itu, orang yang mengerikan. Dia tidak memilih orang lain, tetapi memilihmu untuk membuat masalah di dunia. Bukankah karena kamu ingin membalas dendamku? Mata Lin Tian dingin dan menatap Tiangu. Kaki Tian Gu lembut karena ketakutan. Dia menatap Lin Tian dan berkata, aku tidak berani lagi. Aku tidak berani. Apakah itu berguna? Lin Tian bertanya. Tiangu panik. Apa yang kamu inginkan? Hancurkan tubuh dan jiwamu. Mata Lin Tian berkedip dingin, dan Raja Hantu melewatinya. Begitu Tiangu memikirkan bagaimana hidupnya tidak seperti kematian, dia sedang terburu-buru. Jangan menyiksa aku. Jika aku tidak menyiksa kamu, aku minta maaf kepada murid-muridku. Setelah Lin Tian selesai, dia mengeluarkan jiwa abadinya, menyegelnya dalam segel, dan menambahkan efek melahap. Dengan cara ini, waktu kuno itu dihancurkan. Tidak, aku tidak menginginkannya, Tian Gu berteriak ketika dia hancur. Tetapi Lin Tian tidak merasa lembut, jadi dia mengumpulkan jimat itu secara langsung. Pada saat ini dalam mimpi gelap dua tuan muda dengan cara yang dingin. Wah, kamu benar-benar bisa ganas. Ketika dia membunuh murid-murid dan cucu-cucu saya, dia tidak pernah bertangan lembut. Lin Tian melihat sekeliling dengan dingin. Aku tidak peduli apa yang terjadi padamu, tapi kamu membunuhnya di Villa Mengyuku, yang tidak menghormati Villa Mengyu kami. Jadi kamu akan terjebak di sini selamanya sampai tubuhmu terkorosi oleh gas hantu dan jiwa abadi dihancurkan. Hanya hantu di sini. Lin Tian tidak peduli tentang itu, tetapi tuan muda kedua Meng tertawa. Dalam arti makam Mengyu, itu adalah makam Villa Mengyu, jadi jika kamu datang ke sini,
kamu pasti akan mati. Tapi Lin Tian tertawa, jika kamu ingin mengandalkan gas hantu dan ingin aku mati, aku menyarankan kamu untuk melepaskan ide ini. Gas hantu ini tidak biasa. Saya tahu bahwa hantu Qi di sini disebut hantu Qi yang mempesona. Umumnya, jika para biarawan merokoknya, mereka akan jatuh ke dalam keadaan ilusi, kan? Lin Tian tersenyum percaya diri. Mimpi dua tuan muda dengan dingin, tanpa diduga kamu tahu, itu tahu betapa berbahayanya di sini. Tidak cukup untuk ketakutan, kamu terlalu berani untuk takut. Saya selalu besar, dan saya ingin mengirimi Anda pesan. Apa gunanya, kamu telah memprovokasi aku, jadi hari ini, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Jika tidak, siapa yang akan menyelamatkan? Aku akan menghancurkan, Lin Tian berkata, dan sisi lain mendengar ini, segera tertawa, wah, di sini, kamu masih ingin membunuhku. Apakah menurutmu aku tidak tahu di mana kamu berada? Lin Tian mengangkat kepalanya, lalu menghadap ke suatu tempat, bertepuk tangan di udara. Nyala api warna-warni melintas, dan tuan muda kedua dari mimpi itu berteriak, dan kemudian dengan cepat bersembunyi, dan memarahi. Bagaimana? Apakah nyaman? Wah, aku akan membuat hidupmu lebih buruk daripada kematian. Tuan muda kedua dari mimpi itu selesai, bertepuk tangan beberapa kali. Pada saat ini, Qi hantu yang tak terhitung jumlahnya muncul di tanah, dan satu persatu berubah menjadi sosok. Lin Tian melihat dan berkata sambil tersenyum, ada apa? Apakah Anda ingin roh-roh ini bertarung dengan saya? Wah, kamu harus tahu bahwa mereka adalah roh hantu. Maka Anda harus tahu bahwa mereka memiliki keterampilan hantu atau keterampilan jiwa yang kuat. Benarkah? Lalu kau akan membiarkan mereka menyerangku? Lin Tian benar-benar mengabaikan dan bercanda. Saya tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Tuan muda kedua mimpi ini sangat gila, bahkan ingin segera menempatkan ini hari ini menggertak Lin Tiannya untuk membersihkan. Jadi mimpi dua mulut tuan muda membaca mantra aneh lagi. Hal-hal ini, satu persatu memainkan keterampilan hantu. Saya melihat bayangan hitam yang tak terhitung jumlahnya berkelap-kelip di sekitar langit hutan. Beberapa dari mereka menembus ke dalam jiwa langit hutan, tetapi mereka tidak tahu jiwa langit hutan, tetapi roh yang kuat. Roh ini, belum lagi makhluk abadi atau hantu ini, adalah dewa agung dunia ilahi, yang harus takut akan hal itu. Jadi Lin Tian diserang sebentar dan kemudian berbaring, dan tuh kau, bagaimana? Ini adalah tumpukan sampah yang Anda rekrut. Limbah, saya berkata nak. Apakah Anda tahu dari mana mereka berasal? Kamu tahu, kerajaan hantu, hantu penghormatan hantu, bukan? Kamu tahu, pihak lain mengalami beberapa kecelakaan, dan Lin Tianleng tersenyum, mereka baru saja menyerang dengan sangat kuat. Mereka lebih dari cukup untuk berurusan dengan makhluk abadi biasa, tetapi ketika mereka berurusan denganku, mereka sama tidak berdayanya dengan anak-anak memukulku. Anda, tuan muda impian kedua tidak pernah berpikir bahwa Lin Tian bisa menjadi begitu gila. Dia sangat marah sehingga dia menatap. Jangan marah, biarkan mereka berurusan denganku, Lin Tian berkata kepada tuan muda kedua yang bermimpi. Tuan impian muda kedua meraung marah dan tidak mau menerimanya, tetapi dia dengan cepat memikirkan sesuatu dan berkata, saya lupa bahwa ini adalah bagian dari villa Meng Yu kami. Lalu, aku memimpikanmu villa, tapi banyak orang tinggi. Oh, lalu aku akan melihat apakah mereka berani membantumu. Lin Tian berkata sambil tersenyum, dan tuan muda kedua mimpi itu mencibir. Tunggu, kamu akan tahu. Kemudian mimpi itu dua tuan muda menghilang, tetapi Lin Tian harus mencari jalan keluar di mana-mana. Sampai beberapa saat, udara beberapa kilatan jatuh, dan kemudian sekelompok orang villa melamun muncul. Ada banyak senjata di tubuh pemimpin, seolah-olah seluruh orang akan berintegrasi dengan senjata, dan seluruh orang ceroboh. Kakak kedua, apakah itu dia? Kakak, itu dia, mimpi dua tuan muda berkata. Tetapi Lin Tian tidak perlu berpikir, orang di depannya adalah tuan muda mimpi besar. Benar saja, pria itu menatap Lin Tianleng dan berkata, wah, apakah kamu tahu siapa aku? Dia memanggilmu kakak. Jika saya tidak tahu, saya bodoh. Sisi lain senang, menyegarkan. Tapi Lin Tian berkata sambil tersenyum, saudara laki-laki keduamu telah melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dia lakukan. Jika Anda ingin melindunginya, hari ini, saya tidak keberatan. Aku akan membersihkanmu. Begitu kata-kata itu keluar, mereka yang mengikuti langsung tertawa. Beberapa orang masih berkata, Saudara Meng, apakah orang ini gila? Seorang kaisar abadi sangat gila. Tuan muda mimpi besar itu mengejek. Orang ini, diperkirakan belum pernah melihat galak bintang 6 abadi. Oleh karena itu,
berpikir dirinya benar. Kakak Meng, kamu bisa membersihkannya. Tentu saja, lihat bagaimana Raja Perang membunuhnya. Si pemimpi, yang menyebut dirinya Raja Pemimpi, mengambil ide dan mengubah pedang menjadi cahaya emas yang tak terhitung jumlahnya dan terbang ke Lin Tian. Tapi Lin Tian tersenyum dan menunjuk ke pedang yang tak terhitung jumlahnya yang diubah oleh pedang itu. Kemudian semua pedang berhenti dan akhirnya bergabung menjadi pedang. Raja Perang tidak senang. Wah, bisakah kamu mengendalikan senjata ajaibku, kecil? Lin Tian tersenyum, tetapi Raja Prajurit Impian menatap dan berkata, aku tidak percaya, Anda dapat mencoba lagi. Saya tidak keberatan, Lin Tian berkata sambil tersenyum, dan Raja Prajurit Impian itu bersenandung. Oke, aku akan membiarkanmu, seorang bangsawan pedesaan, memiliki pengalaman yang baik tentang apa itu senjata ajaib yang kuat. Bab 2309. Setelah Raja mengatakan itu, ada kilatan emas di belakangnya, ada pisau, senjata panjang, pedang terbang, palu, kapak dan sebagainya. Semua jenis senjata keluar dalam satu putaran, hanya ada satu target, Lin Tian. Karena Raja Prajurit Impian adalah makhluk abadi bintang 6, senjata ini sangat kuat, dalam sekejap mata, mereka tiba di depannya. Tetapi ketika senjata ini mengenai Lin Tian, mereka melonjak di udara, tidak dapat mengenai Lin Tian. Orang-orang itu bingung, beberapa orang masih bertanya-tanya, Saudara Meng, bagaimana kamu berhenti dengan senjata ini? Mimpi dua tuan muda juga ragu, bahkan bertanya, kakak laki-laki, senjatamu, semuanya. Tapi Raja Prajurit Impian memelototi Lin Tian, dia tidak tahu bagaimana melawan senjata ini. Ketika orang mendengar ini, mereka terkejut satu persatu. Jelas, mereka tidak mengharapkan hasil seperti itu. Lin Tian menertawakan Raja Prajurit Impian. Apakah Anda menyerah begitu saja? Menyerah, kamu bermimpi. Aku adalah bintang 6 abadi. Bahkan jika aku tidak memiliki senjata, aku bisa membunuhmu dengan metode abadi. Benarkah? Biarkan aku melihat seberapa kuat sihirmu. Raja Pasukan Impian bersenandung, satu tangan mengembun, dan dia berteriak, telapak tangan Buddha emas berubah 100 kali. Ketika telapak tangan ini padam, jejak telapak tangan yang tak terhitung jumlahnya muncul dalam sekejap. Selain itu, telapak tangan ini dapat diubah menjadi senjata yang tak terhitung jumlahnya, dan mereka akan dipukuli satu persatu. Telapak tangan Lin Tian hanyalah bayangan ajaib, jadi sisi lain menghancurkannya, tetapi Buddha asli Lin Tian yang melayang di udara berkata sambil tersenyum, ini adalah salah satu teknik telapak tangan Buddhisme yang paling menakjubkan. Aku tidak menyangka kamu akan melakukannya. Wah, aku akan membunuhmu. Prajurit Impian itu memandang Lin Tian dengan marah. Lin Tian tersenyum, cepat, atau itu akan membuang-buang waktu. Beraninya kamu membuang waktumu? Raja Tentara Impian ingin membunuh Lin Tian. Lin Tian melepaskan tubuh yang digali dan berkata sambil tersenyum, ayo, beri kamu kesempatan untuk menyerang. Raja Mengbing berpikir bahwa Lin Tian ingin mengadu domba dirinya lagi, jadi dia berjaga-jaga. Wah, sudah kubilang, aku tidak akan ditipu. Tertipu? Apakah kamu takut aku akan menipumu? Lin Tian menertawakannya, dan Raja Prajurit Impian itu bersenandung. Pria licik sepertimu pasti telah meninggalkan bayangan lagi. Ingin aku membuang waktu menyerangmu. Lin Tian tiba-tiba tersenyum, dan Raja Perang melihat Lin Tian tertawa lagi dan berkata dengan marah, apa tawanya? Jika kamu tidak datang, aku akan datang. Lin Tian selesai, dan mengirimkan bayangan yang tak terhitung jumlahnya, dan prajurit impian mengira dia mengenakan banyak baju besi ajaib, jadi dia berkata dengan percaya diri, ayo, aku melihat kamu bisa menyakitiku. Oh, sangat datar, iya, Lin Tian tersenyum, saya harap Anda tidak menyesalinya. Ketika Lin Tian selesai berbicara, dia menggunakan bayangan ajaib untuk melawan kekosongan satu persatu, dan mengukirnya di penghalang jiwa abadinya. Tetapi pihak lain tidak menganggapnya serius dan tertawa. Kamu attack saya ribuan kali, bukan? Lin Tian tertawa tetapi tidak berbicara, tetapi Raja Perang mengeluh, sialan. Saudara Meng, apakah Anda ingin kami membantu? Tiba-tiba seseorang bertanya, dan yang lain bertanya, Saudara Meng, mengapa kami tidak naik dan membantu Anda? Raja Mengbing berpikir bahwa dengan bantuan orang-orang ini, Lin Tian dapat diselesaikan, jadi dia berkata dengan lembut, oke, tolong. Satu persatu, orang-orang itu terbang dan mengelilingi bayang-bayang Lin Tian, dan salah satu dari mereka berkata, wah, aku bisa menghancurkan kaisar abadi yang tak terhitung jumlahnya sepertimu. Yang lain berkata, mari kita singkirkan bayang-bayang dulu.
Iya, setelah orang-orang ini setuju, mereka mulai membersihkan bayangan. Setelah bayangan itu menghilang, Lin Tianben menghilang. Melihat ini, orang-orang mulai bertanya-tanya, kemudian seseorang bertanya kepada Raja Meng, "Kakak bela diri Meng, kemana dia pergi?" Tetapi pada saat ini, Lin Tiantu muncul dan berkata sambil tersenyum, "Semuanya, jangan khawatir, saya baru saja pergi untuk mengambil sesuatu." Orang-orang bingung. Lin Tian mulai saat ini, kristal hantu hitam yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekitarnya, yang semuanya dikumpulkan oleh Lin Tian melalui bayangan. Tetapi mereka tidak mengetahuinya, dan mereka semua ragu. Raja prajurit impian bahkan menatap, "Wah, apakah menurutmu kamu bisa membawaku dengan benda hitam ini?" "Kamu benar." Lin Tian tersenyum padanya, dan Raja prajurit impian berkata, "Kamu lebih banyak berpikir." Lin Tian tersenyum dan melambaikan jarinya. Kristal hantu yang tak terhitung jumlahnya menyala. Tiba-tiba, Raja Perang memiliki firasat yang tidak menyenangkan. Pada saat ini, ledakan, suara keras datang dari tubuh Raja Prajurit Impian, dan Raja Prajurit Impian yang rusak parah jatuh ke tanah dan bergerak-gerak, dan memuntahkan gelembung. Ini, ada apa? Semua orang di ruangan itu ketakutan dan berlari ke arahnya satu demi satu. Tuan Mimpi Muda kedua ingat untuk memegang Raja Mimpi. "Apa kabar, kakak?" "Aku, sepertinya penghalang jiwaku yang abadi telah ditinggalkan olehnya." Ketika Raja Tentara Impian menyelesaikan ini, seluruh pria pingsan dalam keadaan koma. "Apakah pusing?" Betapa rapuhnya, Lin Tian tidak punya pilihan selain menatap Lin Tian. Secara khusus, Tuan Muda kedua dari mimpi itu sangat ingin merobek Lin Tian, jadi dia menatap Lin Tian dan berkata, "Wah, aku tidak akan pernah menyelesaikan dendam ini denganmu. Saya telah mengatakan bahwa siapapun yang Anda minta akan mati, jadi untuk mencegah orang-orang itu mati, sebaiknya Anda menyerah." "Tidak, saya tidak akan pernah kalah. Hari ini aku harus membiarkanmu mati." Setelah Tuan Muda Impian kedua mengeluarkan kata-kata kejamnya, dia membawa Raja Tentara Impian untuk pergi dengan cepat. Orang lain terlihat konyol, sampai mereka saling melihat ke belakang, mereka takut untuk pergi. Ini benar-benar membosankan. Lin Tian selesai, lompatan untuk menemukan celah ruang, langsung dari makam mimpi keluar. Tetapi ketika Lin Tian keluar, dia berada di halaman kosong, dan halaman itu tampak kosong di mana-mana. Tidak ada. Lin Tian merasa bingung. Tetapi pada TDA saat berikutnya, banyak orang muncul di sekitar melambaikan bendera hitam yang berbeda, dan akhirnya berdiri di atap 4 tempat, dan menatap Lin Tian dengan topeng hitam satu persatu. Lin Tian tertawa. Gelombang orang lain, pada saat ini, Tuan Muda Impian kedua sedang menggendong Raja Tentara Impian yang koma. Kemudian dia melihat seorang lelaki tua yang muncul di satu sisi. "Tuan, ini dia." Orang tua itu, mengenakan jubah dan dengan lonceng emas kecil di tangan kanannya, dan dengan mata cekung, masih menatap Lin Tian atas hasutan dari Master Mimpi. "Kedua, di mana? Apakah itu penting?" Lin Tian bertanya, dan lelaki tua itu bersenandung. "Ini adalah area terlarang Villa Mengyu, tidak ada yang bisa masuk, tapi sayalah orang yang bertanggung jawab di sini, Dong Mengxian." "Siapa kamu? Itu tidak ada hubungannya dengan saya. Dan ini adalah area terlarang. Siapa yang melarangnya? Siapa yang dilarang?" Lin Tian bertanya. "Kamu tidak pantas tahu. Sisi lain sangat gila." Dan Lin Tian berkata sambil tersenyum, "Maka ketika aku mengalahkanmu, kamu akan tahu apakah kamu memenuhi syarat." Bab 2310 melihat Dong Mengxian mengeluarkan bola hitam kecil, Tuan Muda kedua dari mimpi itu sedikit khawatir. Pada saat ini, ada sesuatu yang bergetar di tanah, dan gas hantu yang kuat dipancarkan. Lin Tian tertawa ketika melihatnya, sementara Dong Mengxian menatap Lin Tian dan tertawa. "Wah, aku khawatir kamu tidak takut. Kamu pikir aku takut dengan benda yang disegel? Kamu tahu apa segel itu?" Dong Mengxian mengalami beberapa kecelakaan, dan Lin Tian tertawa. "Lihat saja, apa masalahnya?" Tapi Dong Mengxian berkata dengan dingin, "Wah, aku tidak menakut-nakutimu. Benda bawah tanah ini sangat mengerikan, dan bisa memakan abadi." "Pemakan abadi? Saya ingin melihatnya." Lin Tian benar-benar salah, dan ketika Dong Mengxian melihat bahwa Lin Tian bahkan sedikit salah, dia bersenandung, "Lihat." Dengan itu, Dong Mengxian menghentakkan kakinya dengan keras, dan tanah mulai bergetar, dan guncangan menjadi semakin parah. Setelah beberapa saat, bayangan hitam besar muncul, dan kemudian berubah menjadi serangga ungu besar. Serangga ungu memiliki mata hitam dan sosok yang sedikit cacat. Akhirnya, itu terlihat seperti kumbang. Satu persatu,
Para penandang takut untuk terbang menjauh, kemudian mereka menjaga jarak tertentu, tetapi mereka semua berteriak. Ini sedikit menakutkan, tidak, itu terlalu menakutkan. Mimpi dua tuan muda juga wajah terkejut, dan langit mimpi lubang itu bangga. Wah, minta kamu takut. Itu hanya hantu, binatang buas, dan serangga. Lin Tian melihat sekilas asalnya, dan tertawa di sana. Namun, murid dari negeri mimpi lubang ini berkontraksi dan menatap Lin Tian dengan aneh. Kamu tahu asalnya? Saya tidak hanya tahu asalnya, tetapi saya juga tahu cara membersihkannya. Lin Tian Xie tersenyum. Lucu, Anda tahu cara membersihkannya? Menurutmu kamu siapa? Negeri mimpi gua ini tidak menganggap serius Lin Tian, tetapi juga menertawakannya. Yang lain tertawa, bocah ini, seorang kaisar peri, ingin bertarung melawan binatang hantu ini. Dia tidak tahu betapa mengerikannya binatang itu. Tidak, itu akan memakan abadi. Sementara orang-orang ini membicarakannya, kumbang hantu tiba-tiba menjadi gila di sana. Kemudian, dengan mulut dan lidah yang panjang dan tipis, ia dengan cepat terbang keluar dan menangkap salah satu makhluk abadi. Yang abadi tampak terkejut. Tidak, aku tidak ingin mati. Dong Mengxian terkejut. Dia mengeluarkan selembar daun dan meniup mantra. Binatang hantu itu menjadi gila dan membuang pria itu. Saat berikutnya, Dong Mengxian memerintahkan binatang hantu itu, pergi, bunuh bocah itu. Binatang hantu ini, matanya berbinar-binar, lalu menatap Lin Tian, dan alam mimpi lubang itu terus meniup daun. Setelah daun-daun berkedip dengan cahaya hijau, binatang hantu itu tiba-tiba menjulurkan lidah, menjerat Lin Tian, hanya bisa mengenai bayangan iblis. Binatang hantu itu tidak mau, mulai melihat sekeliling, seolah-olah melihat melalui segalanya. Pada saat ini, Lin Tian tiba-tiba berdiri di punggung kumbang dan berkata sambil tersenyum, "Apa yang kamu cari?" Mereka terkejut, mereka tidak menyangka Lin Tian berdiri di punggung kumbang, dan kumbang itu menghilang ke dalam ketiadaan. Pergi, semua orang terkejut, dan wajah gua itu sangat berubah, ini telah berkembang lagi. Tuan, seberapa jauh perkembangannya, itu bisa dikosongkan ke dalam keadaan tanpa bayangan. Dewa mimpi gua sangat berubah, dan tuan muda kedua dari mimpi itu berkata dengan gugup, kalau begitu, apakah itu akan menyerang kita? Saya telah mendesaknya untuk membunuhnya, jadi dia tidak akan berhenti selama perintah tidak selesai. Mimpi gua itu menjelaskan jalannya. Mendengar ini, Tuan Meng menarik napas dalam-dalam, itu bagus. Pada saat ini, tiba-tiba sebuah benda besar muncul di belakang Lin Tian, memuntahkan tumpukan gas hantu. Melihat hantu-hantu ini, Lin Tian tertawa, apakah itu berguna? Lin Tian sama sekali tidak takut pada gas hantu, jadi gas hantu ini menghantam Lin Tian dan tidak berpengaruh sama sekali pada Lin Tian. Binatang hantu itu jelas tidak mau, jadi dia berbalik dan menatap Lin Tian, dan banyak janggut panjang keluar dan dengan cepat menjerat Lin Tian. Jenggot panjang ini semuanya dibentuk oleh hantu Qi, jadi tidak ada gunanya bagi Lin Tian untuk membunuh mereka. Jadi Lin Tian mengirim hantu yang tak terhitung jumlahnya dan membiarkan mereka menyerang sesuka hati. Pada saat yang sama, Lin Tian juga membiarkan beberapa bayangan ajaib saling berdekatan dan menggunakan keterampilan jebakan. Kekuatan binatang hantu itu segera melemah, tetapi itu jelas tidak mau, itu meraung, dan cahaya ungu menyala, seluruh momentum ditingkatkan menjadi banyak. Orang-orang di Villa Mengyu sangat senang. Sekarang, apakah dia akan mati? Itu pasti. Tidak ada keraguan tentang itu, lihat betapa gilanya dia. Mimpi dua tuan muda juga cara yang bahagia. Tuan, apakah dia sudah mati? Tentu saja, tetapi pada saat ini, Lin Tian Tu berpisah, mengambil tongkat binatang yang terperangkap dari kerajaan hantu dan memukulinya dengan keras pada binatang hantu itu. Binatang hantu itu tampak jelek dan bahkan meraung. Mereka terkejut karena mereka tidak mengharapkan ini, tetapi Lin Tian tertawa dan berkata, sudah berakhir. Tapi binatang hantu itu tiba-tiba menghilang lagi, dan mimpi gua itu lega, untungnya itu bisa dikosongkan. Lin Tian melihat sekeliling dan tersenyum dan berkata, kamu pikir kamu bersembunyi, aku tidak tahu. Wah, itu tidak bersembunyi, ini mencari kesempatan untuk membersihkanmu. Bersihkan aku? Apakah Anda tidak melihat bahwa saya sedang membersihkannya? Lin Tian bertanya sambil tersenyum, dan Dong Mengxian secara alami tidak mengakuinya. Dia menatap Lin Tian dan berkata, wah, ini akan virtual. Melihat Dong Mengxian sangat bangga dengan kemampuan binatang hantu itu, Lin Tian berkata sambil tersenyum, maka Anda optimis. Setelah itu, Lin Tian memejamkan mata, mengintip luar angkasa,
dan kemudian melihat sekelilingnya. Orang-orang penasaran dengan apa yang dilakukan Lin Tian, dan Tuan Muda Impian kedua bahkan lebih curiga, "Tuan, apa yang dia lakukan?" Saya pikir saya benar. Pada saat ini, Lin Tian tiba-tiba membuka matanya, mengeluarkan tongkat binatang yang terperangkap tanah hantu, dan perlahan berjalan ke suatu posisi. Kami pikir Lin Tian membingungkan, jadi kami tidak menganggapnya serius. Tetapi pada saat ini, tongkat hewan Lin Tian yang terperangkap tiba-tiba menabrak suatu tempat. Terdengar jeritan, kilatan ungu, dan kemudian hantu muncul. Ini adalah binatang hantu, dan orang-orang terkejut. Orang ini, saya benar-benar dapat menemukannya. Ada apa? Bagaimana dia melakukannya? Tidak hanya orang-orang ini, mimpi dua tuan muda semuanya tampak konyol. "Tuan, ini..." Selama binatang itu baik-baik saja, Dong Mengxian menghibur dirinya sendiri, tetapi Tuan Menger selalu merasa tidak aman dan bahkan takut. "Tuan, yang ini..." "Yah, jangan lakukan itu, tonton saja." Mimpi dua guru muda terdengar rahmat, tetapi langit mimpi lubang itu masih bersikeras bahwa binatang hantu pasti bisa membunuh Lin Tian. Seperti yang diharapkan, pada saat berikutnya, Dong Mengxian melihat harapan, karena hewan hantu itu tiba-tiba membuka mulutnya dan menelan Lin Tian. Dong Mengtian sangat senang. Oke, binatang hantu itu tidak menyangka bahwa dia dapat dengan mudah menghirup Lin Tian ke dalam perutnya, yang merupakan tindakan yang disengaja Lin Tian. Bab 2311. Orang-orang ini tidak tahu. Mereka mengira Lin Tian sudah mati. Bahkan Tuan Meng berkata, "Tuan, kapan saya bisa menyingkirkan binatang ini?" "Tunggu, itu masih mencerna anak itu," langit mimpi lubang ini mengatakan, dan mimpi dua tuan muda harus menunggu diam. Tapi di dalam tubuh binatang hantu itu dengan bangga berkata, "Anak kecil, kamu akan mati ketika kamu masuk ke perutku." Selesai mengatakan, lebih banyak gas hantu, tetapi juga dengan bau korosif, muncul di sekitar hutan. Melihat ini, Lin Tian tertawa, "Apakah menurutmu ini berguna bagiku?" "Menurutmu itu tidak berguna," binatang hantu itu berteriak, tetapi Lin Tian tertawa, "Kalau begitu kamu meremehkanku." "Meremehkanmu? Anda bukan hanya seorang kaisar peri. Tidak ada yang gila tentang Anda." Binatang itu tertawa. Lin Tian tertawa tetapi tidak berbicara. Kemudian Lin Tian meletakkan tangannya di penghalang di dalam perutnya, dan cairan korosif itu ingin menembus ke dalam Lin Tian dan menimbulkan korosi pada tubuhnya. Apa yang membuat binatang hantu itu tak terbayangkan adalah bahwa ia tidak dapat menimbulkan korosi sama sekali dengan tubuh Lin Tian, dan tangan Lin Tian masih membawa kekuatan yang kuat, yang menembus perutnya dan mengenai jiwa binatang hantu itu. "Ah!" teriak binatang itu saat berikutnya. Binatang hantu itu berguling-guling di sana, dan orang-orang di luar penasaran dengan apa yang terjadi. Adapun Lin Tian di dalam, dia berkata sambil tersenyum, "Aku tahu cangkangmu sangat keras dan tidak bisa dipatahkan. Sulit bahkan bagi keterampilan hantu dan jiwa untuk bekerja, tetapi itu tidak terjadi di tubuhmu. Kamu berbohong padaku." Ketika pihak lain mengetahui bahwa Lin Tian telah menipu dirinya sendiri, dia sangat marah sehingga dia menggertakkan giginya. "Maaf," Lin Tian tersenyum satu sama lain, dan binatang hantu itu mengancam, "Sebaiknya kamu keluar dari tubuhku, jika tidak, aku tidak bisa mengampunimu." "Kamu bilang keluar, bukankah itu terlalu memalukan bagiku?" "Wah, jadi kamu tidak keluar?" Binatang hantu itu sangat marah dan dikalahkan sehingga Lin Tian tertawa, "Ya, aku tidak berencana untuk keluar." "Wah, sudah kubilang, jika kamu melakukan itu lagi, aku tidak akan membiarkanmu pergi." Binatang hantu itu tidak tahu bagaimana menakut-nakuti Lin Tian, dia hanya bisa minum. Mendengar ini, Lin Tian hanya berkata dengan bercanda, "Aku tahu kamu tidak bisa menahannya." Selesai mengatakan, Lin Tian melanjutkan, dan binatang hantu itu sangat tidak nyaman, bahkan berharap Lin Tian mati di perutnya. Tapi serangan Lin Tian membuat binatang itu kesakitan. Akhirnya, dia menyerah dan berkata, "Wah, saya salah, tolong, biarkan aku pergi." "Apakah kamu yakin?" Lin Tian bertanya sambil tersenyum, dan hewan hantu itu berkata, "Ya, tolong. Kalau begitu buatlah kontrak denganku, atau bagaimana aku bisa percaya kamu menyerah?" "Awalnya, saya ingin membodohi Lin Tian. Setelah itu, saya akan menyelinap pergi. Saya tidak akan pernah melihat Lin Tian lagi." Tanpa diduga, Lin Tian tiba-tiba mengatakan itu, menakut-nakuti binatang hantu itu, "Jangan lakukan itu." "Apa? Anda memohon belas kasihan? Kamu mencoba menipuku, bukan?" Lin Tian saling bertanya sambil tersenyum, dan binatang itu sedang terburu-buru. "Bagaimana aku bisa menipumu? Kalau begitu lakukan sendiri."
Ancaman Lin Tian membuat hantu itu perlu mengatakan, oke. Selesai mengatakan, binatang hantu ini hanya dapat membuat kontrak dengan Lin Tian, tetapi sekarang di luar, orang-orang melihat bahwa binatang hantu itu tiba-tiba tidak bergerak, semua orang penasaran dengan apa yang terjadi. Mimpi dua tuan muda masih ragu, "Tuan, sekarang keadaan apa?" Binatang itu ingin tahu, jadi dia menatap binatang itu, siapa yang tahu ada apa dengan binatang itu. Pada saat itu, sosok manusia keluar dari mulut binatang hantu itu, dan ketika orang melihat sosok manusia itu, mereka terkejut, karena pria ini adalah Lin Tian. Bagaimana mungkin? Semua orang di ruangan itu tercengang, jelas tidak mengharapkan hasil seperti itu. Adapun binatang hantu, berdiri di samping Lin Tian, dia tampak tidak tergerak, namun, si pemimpi kedua berkata dengan tergesa-gesa, "Tuan, mengapa binatang hantu itu tidak bergerak?" "Aku akan mencoba." Saya melihat bahwa Dong Mengtian mendesak daun untuk mengendalikan binatang hantu itu lagi, dan mata binatang hantu itu lebar. Meskipun itu sulit, tetapi itu bukan serangan Lin Tian, jadi dia bisa bertahan. Mengapa di luar kendali, negeri mimpi lubang itu mulai panik, dan Lin Tian melompat ke belakang binatang hantu itu, dan menekan punggung binatang hantu itu dengan satu tangan, dan kemudian mengambil beberapa jarum dari punggung binatang hantu itu. Dong Mengtian terkejut, dan binatang hantu itu sangat senang. Karena ini adalah jarum kontrol, karena mereka dikendalikan oleh mereka sepanjang waktu sebelumnya, sehingga mereka hanya bisa dikendalikan oleh pihak lain, tapi sekarang mereka pergi, seluruh tubuhnya aktif, dan dia berkata kepada Lin Tian, "Terima kasih." Lin Tian menertawakan Dong Mengxian dan berkata, "Apakah kamu masih mengendalikannya?" Dong Mengxian sedang terburu-buru, "Wah, kamu, jangan berpuas diri." Lin Tian berkata kepada binatang itu, "Silakan makan siapapun yang kamu mau, sama-sama." Iya, binatang hantu itu sangat senang sehingga dia segera melompat-lompat dan melemparkannya ke perutnya ketika dia menangkap seorang pria kemanapun dia pergi. Adegan itu penuh dengan kekacauan, dan beberapa orang buru-buru melarikan diri. Adapun Dong Mengxian, yang tahu ini sudah berakhir, dia buru-buru mengejar pergi. Lin Tian melayang dan menatap Villa Mengyu, "Kamu ingin membantu Tiangu, aku akan memperbaikimu." Kemudian Lin Tian membawa binatang hantu itu ke Villa Gunung Mengyu untuk menyia-nyiakannya di mana-mana, dan Villa Gunung Mengyu naik turun, menangis dan melolong. Pada saat ini, di ruang rahasia loteng, Dong Mengxian datang ke sini bersama Master Mimpi kedua dan Raja Tentara Mimpi yang tidak sadarkan diri. Mimpi itu dua tuan muda, kembali ke tempat gelap untuk berteriak, "Ayah, buruk." "Ada apa?" Sebuah suara tumpul datang, dan tuan mimpi muda kedua menjelaskan masalah itu sekali. Dan pria dalam kegelapan itu terkejut dan bertanya, "Aku bilang kamu melepaskan binatang hantu itu, mengapa kamu tidak memberitahuku?" Kupikir aku bisa membunuh orang itu dengan mudah, dan kemudian mendapatkan binatang hantu itu kembali, tapi aku tidak menyangka itu. Hanya, satu sudah cukup." Suara itu sangat marah, dan Dong Mengxian panik, dia tidak tahu harus berbuat apa. "Saya memintamu untuk datang ke Villa Mengyu untuk memberikan bimbingan yang baik kepada anak kedua. Tetapi lebih baik bagimu melakukannya sekarang." Semakin banyak suara itu dikatakan, semakin marahnya. "Pemimpi, sebaiknya kamu cepat keluar, atau Villa mimpimu akan selesai, maaf untuk mengatakannya." Mendengar akhir dari Villa Mengyu, bayangan seperti angin terbang keluar dari sini, dan gua itu Mengxian buru-buru menatap tuan muda kedua pergi, keluar dan lihat. Mimpi dua tuan muda suara rahmat, membawa Raja Prajurit Impian yang koma untuk pergi bersama di sini. Saat ini, Villa Mengyu bisa dikatakan penuh dengan bencana, di mana-mana, dan bencana semakin besar, bahkan banyak orang dimakan bahkan tanpa melarikan diri. Pada saat ini, angin hitam datang, langsung menghantam binatang hantu, dan mengenai binatang hantu terbang di tempat. Orang-orang Villa Mengyu sangat bersemangat ketika mereka melihat tuan mereka keluar. Bab 2313 Seseorang berkata, "Ini dia pemiliknya." "Sungguh Tuan, kami punya harapan." Pada saat ini, binatang hantu itu bangkit, sangat tidak mau, tetapi melihat angin puyuh hitam di udara, dan sedikit pemalu, dan mundur ke Lin Tian. "Aku dikendalikan oleh jarumnya sebelumnya." Sangat kuat, mengerikan, bahkan mengerikan, binatang hantu itu menggigil memikirkan jarum. Lin Tian menghiburnya, "Jangan khawatir, jarum ini tidak berguna." "Tidak ada gunanya." Binatang hantu meragukan, dan angin puyuh hitam di ruang dan waktu ini berputar di sana, dan bertanya kepada Lin Tian, "Wah, apakah kamu tahu apa yang kamu lakukan?" "Aku membalas dendam." Lin Tian sangat lugas,
dan si pemimpi berkata, balas dendam? Ya, kamu orang-orang Villa Mengyu, untuk menutup-nutupi, aku ingin membunuh orang, Lin Tian berkata sambil tersenyum, dan si pemimpi serius, hari itu kuno. Tahukah kamu, si pemimpi secara alami mendengarkan apa yang mereka katakan, tetapi si pemimpi tidak berpikir demikian. Tiangu ini adalah tuan putra kecilku, kami pasti akan melindunginya jika kamu membunuhnya seperti ini. Itu benar, kamu melindunginya. Aku membunuhmu, apa masalahnya? Lin Tian bertanya. Si pemimpi berkata dengan dingin, wah, villa impianku adalah salah satu puncak Xianyu. Apakah kamu sangat berisik? Saya tidak takut Villa Mengyu kami akan menghancurkan Anda. Jika kamu bisa, ayolah, dan aku ingin melihat apa yang bisa kamu lakukan. Lin Tian tersenyum pada si pemimpi. Si pemimpi bersenandung, angin hitam datang, dan Lin Tianhua menjadi bayangan. Angin hitam sisi lain menghantam bayangan secara langsung, tetapi itu tidak melukai Lin Tiangen. Ini membuat si pemimpi bingung, kamu bisa melarikan diri dengan cepat. Aku tidak melarikan diri, aku hanya memikirkan bagaimana menghadapimu. Melawan saya adalah bintang 8 abadi, tahukah Anda apa artinya ini? Kata si pemimpi dengan arogan. Lin Tian tersenyum dan berkata, tentu saja, saya tahu bahwa bintang 8 abadi itu luar biasa. Tahu saja, kata si pemimpi dengan bangga. Tapi Lin Tian berkata, apakah menurutmu kamu bisa menjatuhkanku dengan cara ini? Anda, si pemimpi tersedak oleh kata-kata Lin Tian, tetapi Lin Tian tersenyum dan melepaskan hantu yang tak terhitung jumlahnya. Melihat bayangan ini, si pemimpi bersenandung, jika kamu tidak menyerah, maka aku harus memberitahumu betapa mengerikannya aku. Selesai mengatakan, embusan angin muncul, dan langsung menerbangkan Lin Tian dan bayangan itu. Sementara Lin Tian menarik napas di dalam hatinya, orang ini memiliki beberapa kemampuan. Ketika Lin Tian ingin berdiri teguh, dia tersapu dan akhirnya jatuh ke jurang. Di mana itu, Lin Tian tidak melihatnya untuk sementara waktu, jadi dia membuat lompatan, akibatnya, ada kekuatan yang kuat di kepalanya. Pada saat yang sama, sebuah suara datang dari udara, wah, ini adalah tempat yang mengerikan dari Villa Gunung Mengyu, begitu Anda masuk, Anda tidak akan keluar, jadi, kamu bisa menikmatinya di dalamnya. Lin Tian berkata sambil tersenyum, jangan khawatir, aku akan keluar dan memberimu hadiah besar. Lucu, beri aku hadiah besar, suara itu mencibir. Adapun Lin Tian mencoba menyerap kekuatan langit, tetapi menemukan bahwa dia tidak bisa menarik napas. Aneh, Lin Tian harus berjalan di lembah. Setelah beberapa saat, Lin Tian melihat sebuah tablet batu, lembah Lingyu. Ini lembah roh. Lin Tian sedikit terkejut, jadi dia mulai mencari apa yang disebut rumah Wang Xian di lembah roh. Di Villa Mengyu, binatang hantu itu ditekan lagi, dan si pemimpi menatap Dong Mengxian, memperingatkan, kali ini, kamu tidak bisa melepaskannya lagi, kamu tahu. Dong Mengxian mengangguk liar, pemimpi, jangan khawatir, aku akan mengurusnya dengan baik. Yah, pertama-tama, ketika Master Mimpi selesai, dia memandang Tuan Muda kedua dan berkata, beri aku kakak laki-laki tertuamu. Tuan Mimpi Muda kedua segera memberikan Raja Tentara Impian yang koma kepada penguasa keluarga impian, dan Tuan keluarga impian menjernihkan pikirannya dan pergi dari sini. Mimpi dua Tuan Muda kemudian bertanya pada langit mimpi lubang itu, Tuan, bocah itu, benar-benar terpecahkan. Tergantung pada situasinya, itu seharusnya, hari mimpi lubang itu mengangguk ke arah, tetapi mimpi dua Tuan Muda khawatir cara, berjaga-jaga. Jangan khawatir, tempat itu, tapi lembah roh, tidak bisa masuk, lubang itu mimpi langit afirmasi cara. Mimpi dua Tuan Muda dengan cara yang nyaman, itu bagus. Pada saat ini, di lembah Lingyu, Lin Tian melihat hutan lebat dan beberapa gas hantu yang kuat di mana-mana. Di mana puncak kerajaan abadi, dan mengapa ada begitu banyak hantu, Lin Tian bergumam sambil berjalan. Pada saat ini, bayangan terbang, tetapi Lin Tian tidak melihatnya dengan jelas, jadi dia hanya bisa terus menatap sekeliling, apakah ada yang lain. Pada saat ini, Lin Tian merasakan sesuatu di belakangnya, jadi dia berbalik dan melihat sesosok datang. Lin Tian Ben muncul di tempat lain dan menatap bayangan itu. Sosok itu menghilang lagi dan lagi, tetapi Lin Tian hanya melihat kelopak hijau di wajah satu sama lain, seolah-olah telah dicat, dan dia tidak menemukan yang lain. Kelopak di wajahmu? Apakah untuk mencegah pengakuan? Lin Tian memiliki beberapa keraguan, tetapi Lin Tian tahu bahwa pihak lain sebenarnya ada di sini, dia pasti akrab dengan tempat ini.
Jadi saya berencana untuk menangkap pria itu, tetapi dia sangat cepat sehingga Lin Tian tidak bisa menangkapnya sama sekali. Oleh karena itu, Lin Tian merayu pihak lain untuk ditipu. Jadi Lin Tian melemparkan bayangan ajaib dan mengatur susunan di sekitarnya. Setelah semuanya selesai, Lin Tian kembali ke tempat untuk duduk. Bayangan semuanya dikumpulkan. Adapun bayangan, saya mengintip dalam kegelapan, terutama ketika saya melihat Lin Tian duduk di sana. Mata Lin Tian tertutup, dan dia bertanya-tanya, mengapa dia tidak datang. Pihak lain sangat berhati-hati, dan bahkan menunggu dalam kegelapan sampai setengah hari. Ketika malam tiba dan kegelapan mulai turun di mana-mana, bakat itu mulai bergegas ke punggung Lin Tian dengan sangat cepat. Tapi begitu 1 jam dan menyentuh bahu Lin Tian tertawa, apakah itu berguna? Sosok itu benar-benar salah, jadi dia ingin mundur, tetapi menemukan bahwa susunan di sekitarnya telah naik, dan sosok itu berbalik dan menatap Lin Tian dengan aneh, kamu bahkan mengatur susunan di sini. Kupikir kamu bodoh. Lin Tian saling tersenyum, dan pria itu berkata dengan dingin, wah, jika kamu tidak ingin mati, lepaskan susunan ini, atau kamu akan menyesalinya. Saya tidak pernah melakukan apapun yang saya sesali. Lin Tian berkata dengan percaya diri. Tetapi pria itu melotot, apakah menurutmu aku bodoh? Apakah menurutmu aku bercanda? Lin Tian bertanya, dan pria itu bersenandung, kalau begitu aku akan memberitahumu kekuatanku. Sisi lain mengeluarkan busur hitam, dan kemudian busur itu berubah menjadi bayangan panah hitam satu persatu dengan mengumpulkan hantu Qi di sekitarnya, dan menunjuk ke Lin Tian. Wah, selama aku melepaskan bayangan panah, jiwa abadimu akan terluka parah.